Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabi kesemuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah berakidahkan Asy'ariyah itu selalu jadi bahan ejekan para pelaku yang sering mengatakan kepada kita, kalian itu pelaku bid'ah, penyembah kuburan, maulid nabi, apalagi sholawat kok joget-jogetan. Nah, azabi kesemuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah perlu introspeksi diri. Kenapa kita sampai bisa diejek oleh mereka, saudara kita di sebelah, sebut saja Wahabi. Dan luar biasanya sekali, ada saja bahan mereka untuk mengejek kita. Nah, asabi kesemuan rahmati Allah, tak perlu panjang lebar. Di sini kami akan menampilkan ceramah dari guru kita, yaitu Buya Yahya. Penyebab kenapa kita seringkali dibully, diejek oleh saudara kita kaum sebelah ini, yaitu Wahabi. Yaitu semua dasarnya salahnya kita sendiri. Ya, lebih lengkapnya sampai ke semua, mari sama-sama kita simak video penjelasan dari Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya kemarin sempat baca satu tulisan gitu ya, yang ditulis oleh orang yang senang membid'ahkan, yang mungkin ya memang mereka akidah mereka salah dan akidah kita adalah benar. Dan sebenarnya tradisi-tradisi yang kita lakukan juga adalah suatu yang perkara yang baik, akan tetapi terkadang memang ada beberapa orang di antara kita yang menjadikan kita itu menjadi bahan ejekan bagi mereka. Sehingga ada tulisan bahwa sekarang ini Al-Quran dijadikan nyanyian, sholawatan jadi dangdutan, sehingga dan majelis jadi lawakan gitu ya. Jadi, dan memang kalau kita lihat di beberapa majelis kadang ya di dalam baca sholawat Nabi, mohon maaf kadang mengambil lagu-lagu yang tidak pantas dan sebagainya Bu ya. Mungkin batasan-batasan supaya tidak sampai kita sendiri memang dijadikan bahan olokan oleh mereka itu seperti apa Bu ya. Dan juga menyampaikan pesan, ada ada yang pesan Bu ya, jamaah hari Ahad, bahwa yang di belakang-belakang tuh kadang pengen tanya Bu ya, tapi mic-nya nggak pernah sampai. Mungkin bagi tim, mungkin ada yang pergi ke belakang di situ untuk mungkin misalnya membagikan kepada yang di bagian belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, lah ini, mohon maaf, ada sebagian orang membid'ahkan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Cuman kadang memang kesalahan di kita ini, tidak mau belajar. Mulai dari maulid Nabi kita suka membawa hadis palsu. Ini kita ini bermasalah juga. Makanya kesalahan dari kita sendiri, karena kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak mau belajar. Terkadang penceramahnya sering bawa hadis-hadis yang seperti disampaikan oleh Buya Yahya. kita harus kritik ke dalam. Membawa hadis Nabi kita masalah maulid Nabi, man a'adha maulidi wajabat syafaati, hadis palsu sering diangkat di mimbar kadang oleh kita sendiri. Maulid Nabi tidak pakai hujah palsu. Maulid Nabi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah syiar Allah harus diagungkan dan kita harus bergembira terus dengan Nabi. Ini adalah hujah secara umum. Kadang kita itu kepleset bawa riwayat-riwayat palsu. Satu. Kadang kita tidak ngerti ilmu ngomong. Tawasul ini selama ini yang sering kita dengar, tawasul itu apa sih? Long tawasul kok nggak boleh? Ini biasanya Ustadz males nggak mau belajar. Tawasul itu kan seperti begini. Kalau kita mau ketemu Pak Presiden Sujah lewat anaknya, pakai perantara. Loh, tawasul bukan membuat perantara seperti itu salah, bukan begitu. Misalnya ada orang ketemu seorang kiai susah karena Pak kiainya sibuk dan sebagainya, nanti lewat perantara murid terdekatnya. Itu tawasul. Oh, bukan gitu. Ini loh yang mendefinisikan ustadznya malas belajar. Tawasul tidak begitu. Tawasul itu adalah dalam hadis Sayyidina Utsman bin Hunayf. Mintanya kepada Allah, ma'inni atawajjah, mintanya kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu tawasul. Karena salah mendefinisikan menjadikan kita itu dibid'ah-bid'ahkan, itu salahnya kita. Ada tasawuf yang ngaco, nggak mau sholat, dikit-dikit ketemu Allah, mau macam-macam aneh-aneh. Ketemu Nabi Muhammad langsung, tapi dia akhlaknya nggak benar, diingkari oleh orang-orang lain. Jadi memang sebagian kita ini memang melanggar. Ada tasawuf sempalan, tasawuf palsu yang aneh-aneh.
Itu yang merusak kita. Tuh. Ya jadi ya ada tuh tasawuf sempalan gitu Bu ya tadi kan. Tasawuf yang aneh-aneh. Akidah kita benar, manhaj kita benar. Maka dengan ilmu, apa sih tawasul? Tahlil itu apa sih? Ada sebagian orang mendefinisikan tahlil hanya sederhana. Orang tahlilan kok nggak boleh tuh gimana sih maksudnya? Orang nggak ketemu tahlilan mengucapkan la ilallah. Bukan itu yang dimaksud tahlil, itu ada definisinya. Sehingga kita harus mendefinisikan tahlil yang dilakukan ahli tahlil dengan benar. Agar dipahami oleh mereka dengan benar. Bukan mengucapkan la ilallah saja. Tahlil itu dalam bahasan besar. Maknanya ihda ustawa, menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia. Boleh atau tidak. Kemudian berkumpul orang makan. Boleh atau tidak. 3 hari 7 hari itu gimana hukumnya. Jadi bukan sekedar. Karena nggak ngaji ya. Tahlilan kok nggak boleh. Itu provokasi fitnah juga itu. Terus amalan-amalan yang aneh. Wah ini, amalan-amalan yang aneh ini ya. Sehingga kita sering juga masuk amalan yang salah sehingga ini menjadi senjata bagi mereka untuk menghancurkan kita. Khususnya yang masuk dalam dunia tasawuf. Imam Ghazali paling marah dengan dunia tasawuf di saat ketemu tasawuf nyeleweng itu. Tahu Imam Ghazali betul sampai zanadiqatul mutasawwifati. Para zindik-zindiknya ahli tasawuf. Tasawuf itu lihat orang yang paling tegas dengan syariat, paling dekat dengan syariat seorang sufi itu lihat. Lihat tasawuf Imam Haddad rahimahullah taala. Hebat. Enggak ada ngajari aneh-aneh. Sampai Imam Haddad pun menjauhkan kita untuk baca kitab-kitab aneh seperti karangannya Al-Jili, karangannya siapa itu ada. Jadi kalau ada buku-buku tasawuf yang membahayakan, Imam Haddad mengatakan jangan dibaca itu. Karena dia ditulis dalam keadaan dia tenggelam lautan cinta, maka tidak bisa nalarnya orang biasa membaca itu. Jangan dibaca. Khusnudan iya, tapi tidak disebarkan. Sekarang juga aneh. Sebab ada ahli tasawuf masuk ke Madinah langsung aku ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Imam Haddad, Imam Kusyairi dalam risalah Kusyairiyahnya. Maka tasawuf itu ada manhajnya. Manhaj tasawuf adalah harus dibangun di atas syariat yang benar. Manhaj tasawuf harus dibangun dari syariat yang benar. Syariat dulu, sahabat semua. Ya. Nah, sekarang ini permasalahannya juga guru tasawuf sendiri, kata Dr. Muhammad Sa'id Rahmatul Al-Wuti. Syekhul Thariqah itu jadi murid saja nggak pantas gara-gara bapaknya mati, meninggal, itu langsung dia nengkreng pakai sorban. Allah. Seorang guru tasawuf ini hendaknya dia sangat dekat dengan syariat. Ayakuna aliman bi furu'i syariati. Sahihal aqidati. Ini seorang guru Syekhul Thariqah. Lah ini Thariqah warisan, ini musibah. Lah ini yang menjadikan bencana bagi ahli tasawuf. Sehingga menjadi musuh banyak muncul-muncul tasawuf. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah benar. Nah ini yang ditanya ke Umi tadi, bahwasanya ada di antara amalan-amalan kita ini yang memang ternyata menjadi senjata makan tuan. Kita punya amalan aneh-aneh. Mendatangkan hujah-hujah palsu untuk membela ini. Masalah tawasul kita punya rincian. Tawasul itu ada dibagi dua, ada tawasul bid-du'a, ada doa bitawasul, harus dibedakan ini rinci. Kemudian tahlil sendiri itu terjadi, ini masalahnya bukan masalah satu, ada masalah murakabah. Di antara masalah idah ustawab, masalah 3 hari, kemudian masalah kumpul makan di rumahnya orang mayit, itu boleh tidak? Ini sudah bahas rinci. Kemudian apalagi yang setelah ini dibahas? Masalah ayatus sifat ada manhaj sendiri. Masalah talqin ada hujah sendiri. Ternyata masuk bab khilaf. Apalagi? Jadi ada pembahasan ilmiah. Bukan hanya waktu ngeliwat saja katanya begini, sehingga hujahnya hujah katanya. Ini bermasalah ini. Menjadikan hantaman untuk akidah kita. Termasuklah ini kita solawat itu, lihat solawat itu dengan penuh kekhusyuan. Mohon kami himbau. Lah solawat kok bahas syiarnya dangdut, ini kan problem ini. Kalau solawat, baca solawat yang khusyuk, dzikir. Mohon maaf, kita ingin menghindarkan. Memang ada penyanyi-penyanyi dangdut yang kemudian kembali ke jalan Allah banyak. Bahkan di majelis kita itu ada yang hadir dari penyanyi tidak apa, kita doakan semoga besok tidak nyanyi lagi. Dan bingung dia. Hadir ada kalau di acara di mana? Di televisi selalu dihadirkan. Nah, ya sudah kita doain semoga setelah ini tidak jadi penyanyi lagi. Nah ini. Kita doakan semuanya untuk kembali jalan yang benar. Akan tapi syiar fasik, syiar buka perut, syiar goyang pinggul, ini enggak benar lah kok dimasukkan ke sholawat. Lah ini kita yang merusak. Kayak kekurangan lagu saja. Baca lagu yang benar, Allahumma sholli ala Muhammad, yang enak. Dengan lagu-lagu yang indah. Jangan lagu kita, lah yang dipakai lagu yang terkenal, yang goyang pinggul itu misalnya. Akhirnya kata ibu-ibu yang mendengar, bagusan lagu goyang pinggulnya daripada sholawatnya Bu Haji ini. Karena suaranya Bu Haji sudah cempreng, nggak enak. Waduh, tatonya suara yang dangdutan itu apa?
Semoga penyanyi dangdut yang dengar suara ini jadi ahli surga semuanya. Sadar, Masya Allah menjadi pionir-pionir dalam dakwah. Menjadi pemimpin dakwah. Jangan khawatir Anda mendengar, tidak usah tersinggung. Karena saya cinta kepada Anda, wahai penyanyi dangdut, dimanapun Anda berada. Anda insya Allah jadi ahli surga dengan tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau ngamini penyanyi dangdut? Yang mendengar suara ini. Kalau diamini Anda tidak dapat bimbingan. Ini didoain orang banyak. Amin. Suami Anda soleh. Suami Anda muliakan Anda. Anak-anak Anda soleh. Hidup luar tangga, dicukupi keluarga. Selama ini Anda mencari duit dengan goyang benggul. Sekarang Anda diberi oleh Allah rizki yang halal. Mau atau tidak? Penyanyi dangdut nih. Karena kita membawa ini insya Allah. Allah mengangkat siapapun bisa. Orang terjerumus dalam kubang kehinaan. Bisa saja besok diangkat oleh Allah menjadi mulia. Asalkan Anda mengamini serius. Amin. Baik, itu saja. Jadi jangan. Pakai lagu wajar-wajar saja. Jangan Anda mengangkat syiarnya orang fasik. Apalagi dia pakai rekaman yang bagus, musik yang bagus, yang gini-gini. Wah, Anda pakai keteprang. Tidak usah pakai yang demikian itu ya. Kemudian masalah musik, hendaknya musik itu bukan syiarnya orang fasik. Pakai hadrah, rebana dan seterusnya. Itu adalah yang akan membangun kemuliaan. Ashabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah penjelasan dari Buya Yahya ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan Buya Yahya tersebut adalah ya, kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ariyah, bertasawuf, ya belajar lagi, ngaji biar tahu ya. Agar apa? Ya. Dan ya agar kita tidak jadi bahan ejekan ya oleh kaum-kaum saudara kita di sebelah. Ya, sudah itu ya janganlah lagi yang aneh-aneh ya. Ya kalau kita lihat di media sosial itu ya banyak tuh yang aneh-aneh, apalagi tasawuf. Yang benar kata Buya Yahya tadi. Ya, hal-hal yang aneh di dalam dunia tasawuf itu. Ya. Kalau orang tuh yang benar itu adalah syariatnya mantap. Ya, kalau syariatnya mantap baru tuh bertasawuf. Ya, enggak sembarangan orang bisa bertasawuf. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Ya semoga apa yang kita tonton tadi bermanfaat. Ya bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.